Salam sejahtera, saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Berjumpa lagi dalam persekutuan doa pagi hari Selasa, tanggal 6 Desember 2022. Bersama saya Pendeta Samuel Adi Perdana. Saya berharap kita semua dalam keadaan sehat dan semangat dan tak lupa bahagia selalu. Jangan sampai nggak bahagia dalam keadaan apapun, karena bahagia itu anugerah yang sudah Tuhan letakkan dalam diri kita. Ayo bahagia. Saya percaya Tuhan Yesus Kristus tidak pernah meninggalkan kita sedikit pun juga. Mari saudara, kita mulai persekutuan doa pagi ini dengan sama-sama bernyanyi dari NKB nomor 69. Yesus telah datang ke dunia cemar. Yesus telah datang ke dunia cemar, lahir di kandang yang hina rendah. Namanya indah dan ajaib benar, Dia mencariku. Mari saudara, kita bersatu di dalam doa. Tuhan, di minggu-minggu Advent ini, kami mohon kepadamu agar kami bisa menantikan-Mu dengan sungguh-sungguh, membuka hati
pikiran kami, diri kami sepenuhnya untuk menyadari Tuhan yang berada bersama kami. Sekaligus kami menantikan kedatangan-Mu untuk mengenapi semua janji Tuhan. Kami percayakan juga pada kesempatan ini kami bersama-sama setelah memuliakan Tuhan dan kami mau merenungkan firman Tuhan. Kami dapat menjalani hari ini dan seterusnya dengan kekuatan Tuhan, sambil terus menanti kedatangan Tuhan. Kami percaya saat kami salah jalan, saat kami lalai, saat kami kehilangan arah atau pengharapan, Tuhan senantiasa mencari kami. Tuhan telah menebus kami. Kami mohon pimpinan-Mu dalam doa pagi ini ya Tuhan. Dalam Tuhan Yesus Kristus kami panjatkan doa kami. Amin. Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, tema persekutuan doa pagi ini adalah Tuhan mencariku. Kita akan membaca firman Tuhan dari Injil Matius pasal 18 ayat 12 sampai 14. Bagaimana pendapatmu jika seorang mempunyai 100 ekor domba dan seekor diantaranya sesat? Tidakkah ia akan meninggalkan yang 99 ekor di pegunungan dan pergi mencari yang sesat itu? Dan aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika ia berhasil menemukannya, lebih besar kegembiraannya atas yang seekor itu daripada atas yang ke-99 ekor yang tidak sesat. Demikian juga Bapamu yang di sorga tidak menghendaki supaya seorang pun dari anak-anak ini hilang. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, langsung ke pokok Injil yang dibicarakan hari ini. Injil hari ini mewahyukan sifat dasar Allah, yaitu penuh belas kasihan kepada siapapun juga, ya termasuk saudara dan saya yang berdosa ini. Oh ya, pasti juga ciptaan yang lain, tumbuhan dan hewan yang Tuhan telah ciptakan di tengah-tengah kehidupan kita, khususnya manusia atau kepada manusia. Allah tidak pernah mau kehilangan satupun umatnya. Begitulah makna perumpamaan yang disampaikan Yesus pada Injil yang kita baca tadi. Jika ada seekor domba yang tersesat dari 99 ekor yang lainnya, gembala itu akan mencarinya yang satu ekor tersesat itu sampai dapat. Bahkan gembala akan meninggalkan yang 99 ekor lainnya itu. Semua itu dilakukan bukan karena gembala itu tidak menyayangi yang 99 ekor, melainkan karena ia tidak mau kehilangan satu pun dari domba yang dimilikinya. Maka dikatakan oleh Yesus, jika gembala itu berhasil menemukan yang satu tersesat itu, lebih besarlah kegembiraannya atas yang seekor itu daripada yang ke-99 ekor yang tidak tersesat itu. Itulah gambaran sikap dan sifat dasar Allah terhadap kita umatnya, terhadap manusia. Allah tidak mau kehilangan satu pun dari umatnya. Semua yang terhilang atau tersesat akan dicarinya. Aku akan dicarinya juga. Saudara akan dicarinya juga. Bapak Ibu semua, ya kita semua akan dicari Tuhan. Ia tidak membiarkan kita tersesat atau berjalan sendirian tanpa arah. Pada masa Advent ini, marilah kita memohon hati seperti Allah yang tidak mau kehilangan satu pun dari umat yang menjadi pengikut Kristus. Kita dapat meneliti dan melihat hal ini dari keluarga kita, dari anggota persekutuan, sahabat-sahabat di dalam Kristus. Marilah kita saling mencari seperti Tuhan yang mencari kita. Siapa tahu ada saudara
yang saat ini sedang sakit dan butuh doa dari kita. Siapa tahu ada saudara yang sedang berduka cita dan butuh penghiburan dari kita. Siapa tahu ada saudara yang sedang kekurangan dan butuh bantuan kita. Siapa tahu ada saudara yang sedang salah jalan dan butuh teman seperjalanan untuk berbagi beban. Siapa tahu ada saudara yang sedang gagal untuk memperjuangkan atau dalam memperjuangkan sesuatu dan butuh kekuatan dari kita. Tadi pagi saya senang sekali mendengar berita bahwa seorang anggota jemaat yang sakit, yang cukup lemah di rumah sakit, dia seorang lanjut usia, dan pada hari Minggu yang lalu dikunjungi oleh saudara-saudaranya sebaya, mereka yang lanjut usia juga. Saya mendengar ada pujian, ada puisi yang dinyanyikan, ada firman Tuhan yang disampaikan, dan semua itu memberi kegembiraan yang tak ada gantinya. Bahkan kegembiraan itu yang saya dengar juga dari cerita bukan hanya berdampak bagi saudara yang sakit, tetapi berdampak juga bagi mereka yang berkunjung. Itulah kira-kira gambaran dari hati Yesus, hati Allah yang penuh belas kasihan itu, yang menjadi sikap dan sifat dasarnya. Itu semua akan membuat Tuhan terus mencari kita dan tidak mau kehilangan. Dan dengan itu Tuhan juga mengajak kita di masa Advent ini untuk saling mencari, supaya tidak seorang pun dari kita hilang atau sendirian dalam menjalani kehidupan ini yang berat ataupun penuh beban itu. Seperti Tuhan yang mencariku, yang mencari saudara, demikianlah kita diajak di masa Advent ini sekali lagi untuk saling mencari dan memberi perhatian satu dengan yang lain. Mari saudara, kita siapkan hati kita untuk berdoa. Mari kita berdoa. Kami bersyukur kepada Tuhan. Engkau mengingatkan kami bahwa di tengah-tengah kehidupan kami tidak dibiarkan sendiri. Engkau selalu bersama kami. Kalau kami menjauh, Engkau terus mendekati kami sampai menemukan kami. Terima kasih. Kami telah merasakan banyak kekuatan. Kami telah merasakan banyak penghiburan. Kami telah merasakan banyak kebaikan dan cinta kasih Tuhan yang sangat nyata dalam kehidupan kami. Kami berharap ya Tuhan, kami dimampukan untuk menjadi seorang yang memiliki sikap dan sifat dasar Tuhan, yaitu sikap dan sifat dasar berbelas kasih. Sehingga kami mau juga untuk saling mencari, saling mendoakan, saling menguatkan, saling memperhatikan, saling menolong satu dengan yang lain. Pada saat ini kami ingin berdoa untuk saudara-saudara kami yang sedang sakit Tuhan. Di antaranya Opung Sianturi yang sedang menunggu obat yang tepat dari dokternya atau tim dokternya. Kami juga berdoa untuk Tante Tina yang terbaring di rumah sakit. Tante Paula yang sekalipun sudah lanjut usia penuh semangat, ia melawan sakitnya. Hebat, sungguh iman yang perlu diteladani. Tidak menyerah dengan kelemahannya, malah ia menjadi penghibur bersama yang lain. Kami juga berdoa untuk Tante Guat Eng yang saat ini harus rutin cuci darah, dan juga saudara Ruli yang sulit makan, kiranya dikuatkan dan dipulihkan. Ibu Herlina Wijaya yang saat ini sedang terapi, dan Bapak Suwanto yang mendampingi Ibu Erlina juga dalam kelemahan tubuhnya. Kiranya Tuhan menopang opa dan oma lainnya yang lemah tubuh,
dan kami tidak bisa sebutkan satu-satu, tetapi kami percaya opa, oma, saudara kami yang sakit lemah tubuh dan bergumul berat untuk segala persoalan mereka pasti ditemani oleh Tuhan, dan pasti ada seorang yang Tuhan kirim atau sekelompok orang untuk memberi kekuatan kepada mereka. Kami juga berdoa untuk saudara kami yang mempersiapkan pernikahan mereka. Kami juga berdoa untuk pemuda yang sedang menyelesaikan tugas akhir mereka. Dan kami juga berdoa untuk pemanggilan penatua di jemaat kami dan juga mungkin di tempat-tempat yang lain. Biarlah banyak orang terpanggil untuk menjadi pelayan-pelayan Tuhan di gereja. Kami juga berdoa untuk panitia Natal yang semakin dekat. Kami semua dipersiapkan untuk merayakan Natal dan menyambut kedatangan-Mu ya Tuhan kembali untuk menyempurnakan janji Tuhan. Kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang ada di tengah bencana gempa. Biarlah mereka dikuatkan dan mendapatkan bantuan yang mereka butuhkan. Lindungilah kami semua ya Tuhan, bangsa Indonesia ini, pemimpin-pemimpin, kelompok-kelompok di masyarakat, supaya kami dapat menjalani hidup ini bersama-sama. Inilah ya Tuhan doa kami panjatkan kepadamu, dan biarlah di pagi ini setiap langkah kami diikuti langkah Tuhan. Dan kalau kami tersesat, carilah kami ya Tuhan, dan temukanlah kami. Inilah doa kami, di dalam tangan kasih Tuhan Yesus Kristus kami panjatkan. Amin. Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, selamat menjalani hidup ini dengan penuh percaya, dan siapkanlah diri kita selalu untuk menantikan kedatangan Kristus kembali. Tuhan memberkati kita selalu. Amin.